Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus karuniakan hari yang baru buat setiap kita, kehidupan yang baru, dan ada anugerah kekuatan kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua. Dan bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah kami yang setia, menuntun langkah hidup kami hari demi hari di tengah berbagai keadaan, situasi yang kami alami. Ketika kami kehilangan arah, ketika kami tersesat, ketika kami salah langkah, Tuhan ingatkan kami, tegur kami, bahkan memakai pribadi-pribadi di sekitar kehidupan kami untuk berikan nasihat, tuntunan untuk kami kembali ke dalam jalan Tuhan. Mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan sediakan atas kami, rahmat yang baru, kami dapat merasakan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua Super Messenger yang terbatas ini, yang lemah ini, untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus, buka hati, pikiran, roh dan jiwa kami untuk diperiksa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi bread of life dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga segala apa yang kami jalani hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab 2 Tawarik pasal ke-28 ayat ke-16 hingga ayat ke-23. 2 Tawarik pasal 28 ayat ke-16 hingga ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Raja Ahaz mengirim utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Adapun orang Edom telah datang lagi dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di Shefela dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Dimso dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda karena Ahaz, Raja Israel, membiarkan tindakan sewenang-wenang di Yehuda dan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Kemudian datanglah Tilgat-Pilneser, Raja Asyur kepadanya, bukan untuk mendukung dia, melainkan menekannya. Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dari rumah para pemimpin. Ia menyerahkan semua itu kepada Raja Asyur. Namun hal itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak, Raja Ahaz semakin berlaku tidak setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para ilah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para ilah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi ilah-ilah itulah yang menyebabkan dia dan seluruh Israel terjerumus. Sekali lagi saya bacakan 2 Tawarik 28 ayat 16. Pada waktu itu Raja Ahaz mengirim utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema pedang kita hari ini adalah jangan salah langkah. Jangan salah langkah.
Bapak Ibu Saudara, Super Messenger dalam bermain catur, strategi sangatlah penting di dalam bermain untuk dapat memenangkan pertandingan. Setiap langkah akan menentukan apakah melemahkan kita atau memperkuat kita. Sehingga setiap langkah yang kita kemudian pilih dan kita ambil secara waktu yang mungkin sangat singkat harus tepat dan akurat, penuh perhitungan. Jangan sampai salah langkah yang dapat mengorbankan bidak-bidak kita, bahkan kita mengalami kekalahan. Seorang pemain catur, dia tentu akan berlatih dengan berbagai teori-teori bermain catur, dengan berbagai lawan yang sudah dia pelajari, dan dia mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga ketika bertanding bermain catur, dia sangat memperhatikan setiap langkah yang dia akan lakukan. Dengan hati-hati dia ambil, dengan penuh perhitungan, dan selalu ada tujuan dari setiap langkah yang dia kerjakan, yang dia lakukan dalam bertanding untuk memenangkan pertandingan. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian pula ketika dikatakan di sana Raja Ahaz, Raja Yehuda sedang menghadapi tekanan serangan dari Raja Pekah, dari Raja Aram, mengalami banyak kekalahan demi kekalahan. Kalau kita membaca tadi, ada orang-orang Edom, ada orang-orang Filistin. Mereka kemudian merebut kota-kota dari kerajaan Yehuda. Di tengah ancaman, di tengah tekanan, dikatakan di sana Raja Ahaz mengirim utusan kepada raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, Tuhan sudah berfirman kepada Raja Ahaz untuk datang kepada dia yang akan berikan jaminan perlindungan, jaminan keamanan, jaminan kemenangan melalui kuasa Allah yang akan dinyatakan kepada Raja Ahaz, kepada kerajaan Yehuda melalui hambanya Yesaya. Namun kemudian ketika Raja Ahaz melihat apa yang ada di hadapan matanya, kekalahan demi kekalahan, membuat Raja Ahaz kemudian berpikir, ya, dan kemudian mengambil keputusan bahwa dia akan memohon bantuan kepada Raja Asyur untuk dapat mengalahkan mereka, orang-orang yang sudah menghancurkan kerajaan Yehuda. Raja Ahaz salah langkah. Dia tidak mengambil kesempatan di mana Allah sudah menyatakan bahwa akan melindungi, akan menjagai, akan membawa kepada kemenangan kepada Raja Ahaz. Namun memilih kepada Raja Asyur. Dan ketika Raja Asyur datang kepada Raja Ahaz, bukannya kemudian bantuan yang diberikan, pertolongan yang kemudian dilayankan, namun sebaliknya menekan Raja Ahaz untuk memberikan semua harta kekayaannya kepada Raja Asyur. Kemudian juga tidak membantu, mendukung dalam peperangan, sehingga betul-betul hancur Raja Ahaz di dalam kerajaan yang dipimpinnya. Dia salah langkah dengan meninggalkan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat ke-22, dalam keadaan terdesak, semakin terdesak, Raja Ahaz semakin berlaku tidak setia terhadap Tuhan. Kemudian bukan saja kemudian kecewa, wah Raja Asyur tidak dapat mendukung aku semakin terdesak. Tapi apa yang dilakukan? Bukannya kembali kepada Tuhan Allah yang memberikan jaminan perlindungan dan kemenangan, namun semakin menjauh ketika dia kemudian menyembah kepada para ilah-ilah orang-orang Damsyik, karena melihat bahwa wah,
Mereka dapat menang karena mereka menyembah Allah-Allah mereka. Demikian aku juga akan menyembah ilah-ilah mereka, supaya aku dapat memperoleh kemenangan. Tetapi dikatakan Allah, ilah-ilah itulah yang menyebabkan dia dan seluruh Israel terjerumus. Salah langkah yang kedua yang dipilih oleh Raja Ahaz yang membawa kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger ini jadi satu pelajaran buat setiap kita. Ketika ada kesulitan, ketika ada pergumulan, ketika ada berbagai situasi yang sulit, mungkin kita sakit, mungkin kita berduka, kita kehilangan, kita kemudian bangkrut, rugi. Kepada siapa kemudian kita mencari pertolongan? Ada sebagian di antara kita melupakan akan janji penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan yang kita jalani. Yesus sudah berjanji senantiasa menyertai kehidupan kita sampai kepada akhir zaman, memberikan pertolongan dan perlindungan. Namun kita sebaliknya lebih memilih kepada kekuatan manusia, kepada harta, kepada kehebatan diri kita sendiri, kepandaian diri kita sendiri, ataupun tawaran-tawaran dunia yang menyebabkan kita semakin terjerumus. Kita salah langkah dalam kehidupan mengikut Kristus dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger dulu pernah viral atau banyak terjadi ketika orang-orang di dalam situasi ekonomi yang sulit, di dalam COVID yang terjadi, tidak ada usaha real nyata yang dapat dilakukan, maka ada tawaran-tawaran robot trading. Wah, banyak orang kemudian, ini ekonomi sedang sulit, gimana ya supaya uang ini kemudian dapat dikembangkan, bagaimana harta saya dapat diperbanyak. Dan ketika ada tawaran yang menggiurkan, wah, dengan investasi sekian saja kamu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tawaran-tawaran itu begitu masif, gencar diberikan kepada orang-orang di tengah tekanan ekonomi yang berat, dan tidak berdoa, tidak bertanya kepada Tuhan, langsung ambil. Robot trading, invest sekian, dan akhirnya semua uang hartanya itu lenyap. Di dalam kripto juga hal yang sama, menginvestasikan tanpa ada perhitungan, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa adanya ilmu yang memadai untuk memahami. Wah, pokoknya kalau kamu investasi ini akan beruntung 5 kali lipat, 10 kali lipat. Kemudian kita mendengar godaan itu dan berikan uang kita, dan akhirnya habis lenyap. Saat ini yang sedang marak adalah judi online dan pinjaman online. Ditawarkan mudah untuk mendapatkan uang, sehingga segala keperluanmu, kebutuhanmu dapat dipenuhi. Dengan modal sekian, dengan judi online, kamu punya keuntungan yang besar. Atau ketika kamu punya kebutuhan, belum ada dana, maka bisa pinjam online. Dan kita melupakan akan besaran bunga di balik itu semua. Dan kita tidak bertanya kepada Tuhan yang sudah berjanji menyertai kehidupan kita. Maka Yesus berkata, di tengah rasa khawatir kita akan hari-hari yang kita jalani, akan langkah kehidupan yang kita akan lalui, dikatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan apa dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita jangan salah langkah dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengambil tindakan-tindakan, keputusan-keputusan untuk kehidupan di tengah keluarga, untuk kehidupan kita pribadi, ataupun dimanapun kita ditempatkan.
Sehingga semua pilihan keputusan kita, tindakan-tindakan kita, sungguh itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan dalam kehidupan di tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu dengan tekun dan rajin membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita tahu berbagai tips, berbagai nasihat, hikmat Tuhan yang diberikan ketika kita menghadapi tantangan dunia ini, godaan dunia ini, tawaran dosa, keinginan daging. Kita tahu, kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan, dan kita mau datang kepada Dia, percaya kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri yang terbatas. Dan ketika taat dan setia kita kerjakan, maka anugerah Tuhan itu mengiring kehidupan kita setiap hari. Ingat, jangan salah langkah ketika kita hidup dalam dunia yang penuh dengan berbagai tantangan godaan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar hidup yang kami jalani hari demi hari seperti pemain catur. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, penuh perhitungan, dan selalu ada tujuan yang harus kami capai, yaitu menyukakan hati Tuhan, dan firman Tuhanlah yang menjadi dasar dari setiap langkah yang kami lakukan, yang kami putuskan. Ampuni acap kali kami salah langkah, kami tidak mengandalkan dan percaya kepada Tuhan Allah kami, kepada Yesus Kristus yang sudah berjanji menyertai kehidupan kami, memberikan kecukupan kepada kami, perlindungan kepada kami. Sebaliknya kami memilih kekuatan, kepandaian, kehebatan diri sendiri, kekuatan manusia yang terbatas, harta yang terbatas, dan akhirnya kami terjerumus dan hancur. Ampuni kami, hari ini kami diingatkan kembali di tengah berbagai situasi tekanan yang kami hadapi. Kami perlu datang, berseru, bersandar kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini, maka akan ditambah-tambahkan kebaikan atas kami semua. Ajar kami untuk tidak salah langkah. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, dalam berbagai hal yang akan kami kerjakan, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil, baik studi kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan pelayanan kami, aktivitas kami sehari-hari di dalam keluarga ataupun dalam komunitas di mana Tuhan tempatkan. Lindungi kami dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Bahkan lindungi kami, jauhkan kami dari kejahatan, dari kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup melindungi kami dengan damai sejahtera, dengan keselamatan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami Sobat Messenger, kami yang menderita sakit secara fisik, karena sakit penyakit yang kami derita, yang tidak kunjung sembuh, kami alami, kami rasakan, ataupun mental kami yang sakit, jiwa roh kami yang terluka, Tuhan Yesus karuniakan penghiburan, karuniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam menghadapi situasi kami ini, sakit secara fisik, secara mental, secara kejiwaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah kami, dan kesembuhan boleh terjadi atas kami semua. Berdoa bagi setiap kami dalam berbagai pergumulan, beban berat yang harus kami pikul dalam perjalanan hidup di tengah dunia ini. Kami yang harus bekerja sedemikian keras, sedemikian beratnya. Tuhan juga berikan kepada kami hikmat jalan keluar
dalam berbagai tantangan, himpitan yang kami alami. Selalu ada jalan yang Tuhan akan pimpin kami. Kami dapat melangkah ke sana karena Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pelayanan Kristen, panti asuhan anak, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah-rumah singgah, pelayanan-pelayanan sosial kepada banyak orang di tengah dunia yang lemah, yang miskin, yang sakit, yang diabaikan, yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, Kau yang akan mencukupkan melalui kegerakan hati gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya untuk mendukung pelayanan sosial Kristen ini, bukan saja secara fisik, namun secara holistik, keseluruhan, dipulihkan dan boleh melihat dan mengalami kuasa dan kasih Kristus yang memeliharakan kehidupan hari demi hari. Berkati anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang terjun langsung melayani setiap jiwa-jiwa. Sungguh Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kesabaran, sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan sungguh-sungguh membuahkan hasil, menjadi berkat, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dilayani. Berkati ya Tuhan negara kami Indonesia di tengah situasi krisis global, tekanan ekonomi yang membuat masyarakat hidup dalam berbagai kesulitan, keterbatasan ekonomi. Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, sehingga dalam usaha pekerjaan apapun yang dilakukan dengan benar, dengan baik, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil dan memperoleh pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga demi keluarga di tengah-tengah negara kami Indonesia ini. Berkati pemerintahan yang ada memiliki kebijakan yang tepat sehingga mendatangkan sejahtera dan damai di negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan Roh Kudus senantiasa melimpah di kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai tawaran dan godaan yang acap kali jikalau kita salah langkah dalam mengambil tindakan seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita akan terjerumus. Karena itu marilah kita membangun satu hubungan yang dekat dengan Yesus Kristus melalui firman-Nya setiap hari, sehingga kita mengerti apa yang benar, yang menyukakan hati Tuhan, sehingga dalam mengambil langkah-langkah kehidupan di tengah berbagai situasi yang kita hadapi adalah yang benar di hadapan Tuhan, dan itu semua akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Jangan salah langkah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.